Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah Praktikum Sistem Produksi dan Optimasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ahmad Kamali, yang kedua ada Fahmi Fauzan Adiman, yang ketiga Niken Agisti, dan yang keempat Rangga Cipta Prayoga. Peramalan atau forecasting adalah kegiatan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Teknik peramalan dibagi menjadi dua, yaitu model peramalan yang didasarkan pada model matematika statistik seperti moving average, exponential smoothing, exponential smoothing with trend. Moving average. Peramalan dengan teknik moving average melakukan perhitungan terhadap nilai data yang paling baru, sedangkan data yang lama akan dihapus. Peramalan dengan teknik moving average dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. MAN sama dengan sigma AI atau N, di mana I adalah banyak data, misal 1, 2, 3 sampai N. N adalah angka periode rata-rata bergerak. AI adalah nilai aktual tahun ke I. Exponential smoothing. Metode ini menggunakan prinsip yang sama dengan teknik moving average. Hanya saja, exponential smoothing memerlukan perhitungan yang lebih sedikit. Tidak memerlukan data historis dalam jangka waktu yang lama, melainkan hanya data terbaru yang dipakai untuk menghitung peramalannya. Setiap peramalan yang baru berdasarkan pada hasil peramalan sebelumnya ditambah dengan suatu persentase perbedaan antara peramalan dengan nilai aktualnya pada saat tersebut. Dengan demikian, Ft sama dengan Ft-1 tambah alfa At min 1 kurangi Ft-1, di mana Ft sama dengan peramalan periode ke T. Ft-1 sama dengan peramalan periode ke T-1. Sedangkan alfa sama dengan konstanta smoothing. Sedangkan At-1 yaitu permintaan aktual atau penjual untuk periode T-1. Exponential smoothing with trend persamaannya adalah Ft sama dengan alfa At tambah 1 min alfa kali F kali T-1 tambah T kali T-1. Berikut adalah data umum produksinya untuk produk 1. Periode 1 dengan demand 4.350. Periode 2 4.332. Periode 3 4.298. Periode 4 5.038. Periode 5 4.373. Periode 6 4.377. Periode 7 4.815. Periode 8 4.697. Periode 9 4.391. Periode 10 4.714. Nah, ini demand untuk produk 2-nya. Untuk periode 1, demandnya 4.272. Periode 2 4.158. Periode 3 5.001. Periode 4 4.120. Periode 5 4.501. Periode 6 4.715.
Periode 7 4179, periode 8 4573, periode 9 4643, periode 10 4527. Untuk data demand produk ketiga, untuk periode ke-1 demandnya yaitu 4985, periode 2 4159, periode ketiga 4221, periode 4 4089, periode 5 5047, periode 6 4565, periode 7 4641, periode 8 4511, periode ke-9 4221, periode ke-10 4916. Dan ini adalah data demand produk keempat. Untuk periode 1, demandnya yaitu 4751, periode 2 4748, periode 3 4217, periode ke-4 4430, periode ke-5 4169, periode ke-6 4319, periode ke-7 4405, periode 8 4836, periode 9 5065, periode 10 4564. Selanjutnya, menghitung forecast untuk moving average dengan software POM diperoleh 308,188 MAD. Untuk selanjutnya, menghitung dengan exponential smoothing diperoleh forecastnya yaitu 235,725 MAD. Untuk selanjutnya, menghitung exponential smoothing with trend diperoleh forecastnya yaitu 265,32 MAD. Setelah menghitung semuanya, mulai dari produk 1 sampai 4, kita bandingkan nilai MAD mana yang paling kecil dari ketiga model tersebut. Untuk produk ke-1, yaitu nilai MAD paling kecil terdapat di model exponential smoothing, yaitu 235,725. Untuk produk kedua, nilai MAD paling kecil terdapat di model exponential smoothing, yaitu 288,781. Untuk produk ketiga, yaitu nilai MAD paling kecil terdapat di model moving average, yaitu 313,625. Untuk produk keempat, yaitu nilai MAD paling kecil terdapat di model exponential smoothing, yaitu 242,399. Yang pertama ada agregat planning. Pada dasarnya perencanaan produksi agregat merupakan suatu proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan meminimalkan total biaya produksi. Selanjutnya ada dari tujuan perencanaan agregat. Yang pertama yaitu mengembangkan perencanaan produksi yang visible pada tingkat menyeluruh yang akan mencapai keseimbangan antara permintaan
dan supply dengan memperhatikan biaya minimal dari rencana produksi yang dibuat, walaupun biaya bukan satu-satunya bahan pertimbangan. Yang kedua, sebagai masukan perencana sumber daya hingga perencana sumber daya dikembangkan untuk mendukung perencanaan produksi. Yang ketiga, meredam stabilisasi produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan. Selanjutnya, fungsi dan perencanaan agregat. Beberapa fungsi perencanaan agregat yaitu yang satu, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategi perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target dan membuat penyesuaian. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Berikut ini ada data umum produksinya dengan 10 periode, dengan produk ke-1 demandnya yaitu 0,50386, produk 2 demandnya ada 0,496137, agregatnya 9008 dan inventorinya 347. Berikut adalah tabel dari smooth production gross demand dengan total cost-nya 349718, regular time production-nya 248670, overtime production-nya 26700, inventory-nya 6447, shortage-nya 18, lalu unit increase-nya 40338 dan unit decrease-nya 27545. Selanjutnya yaitu ada dari tabel smooth production net demand-nya dengan total cost-nya 356801, regular time production-nya 251778, overtime production-nya 25824, inventory-nya 4134, storage-nya 7946, unit increase-nya 39969 dan unit decrease-nya 27150. Berikut adalah choose current demand dengan total cost-nya 364256 demand, dengan regular time production-nya 249288, overtime production-nya 25868, shortage-nya 15396, unit increase-nya 47304, lalu unit decrease-nya 26400. Selanjutnya chase previous demand dengan total cost-nya 574586 demand, regular time production-nya 223242, overtime production-nya 31192, shortage-nya 181236, unit increase-nya 115326, lalu unit decrease-nya 23590. Selanjutnya dari tabel ini kita bisa lihat subtotal cost dari regular time production-nya yaitu 270240,
dan inventory-nya 9513 dengan total cost-nya 279753. Hasil analisa dan kesimpulan: pertama, smooth production atau average gross demand. Dengan menggunakan metode ini, hasil perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan selanjutnya yaitu dengan total cost-nya adalah 349718. Yang kedua ada dari smooth production average net demand. Dengan menggunakan metode ini, hasil perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan selanjutnya yaitu dengan total cost-nya 356801. Selanjutnya ada dari cash current demand atau flat workforce vary. Dengan menggunakan metode ini, hasil perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan selanjutnya yaitu dengan total cost-nya 364256. Selanjutnya yang keempat, cash previous demand. Dengan menggunakan metode ini, hasil perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan selanjutnya yaitu dengan total cost-nya 574586. Yang kelima, constant rate time. Pada metode ini, hasil perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan selanjutnya yaitu dengan total cost 279753. Karena untuk menentukan aggregate planning terbaik dipergunakan metode dengan total biaya produksi yang paling minimum, maka metode yang dipilih untuk memenuhi kapasitas produksi selanjutnya adalah metode constant rate time 10 OTN sub dengan total cost yang paling kecil yaitu 279753. Master Production Schedule atau MPS adalah jadwal yang menentukan apa yang akan diproduksi dalam kuantitas berapa dan kapan. MPS ini berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan produksi dan operasional di lantai produksi. Rough Cut Capacity Planning atau RCCP adalah proses untuk menentukan apakah kapasitas produksi tersedia untuk memenuhi MPS. Nah, RCCP ini berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, mesin, dan fasilitas. Master Production Schedule atau MPS adalah jadwal yang menentukan apa yang akan diproduksi dalam kuantitas berapa dan kapan. MPS ini berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan produksi dan operasional di lantai produksi. Rough Cut Capacity Planning atau RCCP adalah proses untuk menentukan apakah kapasitas produksi tersedia untuk memenuhi MPS. Nah, RCCP ini berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, mesin, dan fasilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi MPS dan RCCP. Nah, di sini data agregatnya diambil dari data agregat planning yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada modul 2. Nah, untuk mencari atau menghitung produk satunya, ini dengan cara mengalihkan data agregat dengan 0,50386. Nah, 0,50386 ini diambil dari data agregat planning sebelumnya sama, yaitu hasilnya 4344. Nah, untuk data produk 2-nya juga sama dengan mengalihkan data agregat dengan 0,49, yaitu hasilnya yaitu 4278. Begitupun sama sampai periode ke-10. Lalu kita hitung totalnya untuk data agregat, totalnya yaitu 90.000
Nah, untuk total produk ke-1 itu ada 45.385 produk, dan untuk produk 2 totalnya yaitu 44.689. Nah, untuk mencari average atau rata-ratanya itu dengan membagi total produk dengan total periode yaitu 10. Itu dapat dihitung 45.385 dibagi 10 yaitu 4.538,5. Begitupun untuk average produk 2 sama dengan membagi total produk dibagi dengan periode, jumlah periode, yaitu hasilnya 4.468,9. Nah, untuk mencari X bar 2 produk ini dihitung dari average produk 1 dibagi dengan average produk 2, yaitu hasilnya 1,02. Kemudian kita hitung konversi dari produk sendal jepit dan sendal selop. Nah, untuk sendal jepit ini adalah produk satunya, untuk produk 2-nya itu sendal selop. Nah, untuk waktu proses ini diambil dari pembuatan OPC yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk FK ini dihitung dari waktu proses sendal jepit dibagi dengan waktu proses sendal selop, yaitu untuk FK sendal jepit 1,03 dan FK sendal selop ini adalah 1. Nah, untuk mencari persentase ini dari total produk 1 dibagi dengan jumlah total kedua produk, yaitu dapat 50% per produk, jadi totalnya ada 100%. Nah, ini adalah grafik dari demand agregatnya. Kemudian kita cari RP. Nah, ini untuk demand agregat forecast-nya, data ini diambil dari demand agregat sebelumnya. Kemudian kita cari rencana produksi. Nah, untuk mencari rencana produksi ini dari jumlah demand agregat forecast yang ini ditambah dengan safety stock 500 dikurangi dengan inventory awal 0. Jadi untuk rencana produksinya sebesar 95.999. Kemudian untuk mencari kecepatan produksi ini dengan cara hasil dari rencana produksi dibagi dengan jumlah hari kerja yang 215. Jadi hasilnya itu 446,51. Nah, untuk mencari waktu proses ini dari 925 yang tadi dibagi dengan 60 hasilnya yaitu 0,26 jam. Nah, untuk mencari tenaga kerja yang dibutuhkan ini rumusnya yaitu rencana produksi yang ini dikalikan dengan waktu proses 0,26 dibagi dengan jumlah hari kerja 215, kemudian dikali dengan 8 jam. Nah, jam kerjanya yaitu 8 jam. Jadi totalnya itu ada 15 untuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk overtime 25%, tenaga kerja awal 8 orang dilihat dari OPC. Kemudian kita cari RT-nya. Nah, untuk mencari RT ini dengan cara kecepatan produksi ini dikalikan dengan hari kerja per periode. Contoh, untuk periode pertama itu 23, maka RT-nya yaitu 10.270. Begitupun sampai periode ke-10. Nah, ini total dari periode 1 sampai 10 yaitu 96.005. Nah, untuk mencari inventory awal bulan ini dengan cara yaitu hasil RT periode pertama dikurangi dengan demand aggregate forecast pertama, yaitu untuk inventory awal bulan periode pertama yaitu sebesar 964. Begitupun seterusnya sampai periode ke-10. Nah, untuk akhir bulan karena periode awalnya lebih dari safety stock yaitu 500, maka tidak ada perubahan. Nah, apabila kurang dari safety stock ini, contohnya yang ini 266, maka untuk akhir bulannya kita ambil yang safety stock yaitu 500. Nanti OT-nya 500 dikurangi 262, hasilnya untuk
OT yaitu sebesar 238. Nah, untuk mencari max OT itu dengan cara overtime yang 25% dikalikan dengan RT per periode. Contohnya untuk periode pertama yaitu 10.270 dikali dengan overtime 25% yaitu sebesar 2.568. Nah, untuk mencari tenaga kerja, karena tenaga kerja yang dibutuhkan itu 15 sedangkan tenaga kerja awal itu ada 8, maka kurang 7 tenaga kerja, maka dibuatkan 7 untuk tenaga kerja tambahan. Kemudian kita hitung totalnya yaitu dengan cara menjumlahkan RT dengan OT. Contohnya untuk total periode pertama itu RT-nya 10.270 ditambah OT-nya 0, berarti masih tetap. Kemudian begitupun sampai periode 10. Kemudian kita totalkan dari periode pertama sampai periode 10 itu ada 96.475. Nah, kemudian apabila sudah mencari RP, kita hitung cost RP-nya. Nah, untuk menghitung cost RP, kita hitung dulu biaya RT-nya. Untuk biaya RT ini diambil dari hasil dari OT yang tadi dikalikan dengan biaya produksi regular time. Nah, untuk biaya produksi regular time di sini ada 18.000 per unit dikalikan dengan hasil OT yang tadi, yaitu hasilnya itu 184.860.000 rupiah. Kemudian untuk mencari biaya inventory yaitu dengan cara nilai inventory akhir bulan yang tadi didapat itu dikalikan dengan biaya inventory yang ini 6.000, maka hasilnya yaitu untuk periode pertama yaitu sebesar 5.784.000. Nah, untuk biaya hiring karena tadi menambah 7 tenaga kerja, maka untuk biaya harinya 7 dikalikan 275.000, maka hasilnya untuk biaya harinya itu sebesar 1.945.000 rupiah. Nah, untuk nggak ada pengurangan tenaga kerja, maka biaya layoff-nya kosong. Kemudian untuk mencari biaya OT, nah tadi kan OT-nya ada sebesar 238 untuk periode kelima, maka dikalikan dengan biaya produksi overtime yang 22.000 rupiah, maka hasilnya untuk biaya OT periode kelima yaitu sebesar 5.236.000 rupiah. Kemudian kita totalkan mulai dari biaya RT sampai dengan biaya SK, yaitu untuk periode pertama itu sebesar 192.569.000. Kemudian kita totalkan dari periode pertama sampai periode ke-10 yaitu sebesar 1.793.3.935.000 rupiah. Kemudian kita cari SOP-nya. Nah, karena tadi jumlah totalnya itu 1.793.935.000, ini masuk ke dalam biaya produksi. Nah, untuk biaya yang diajukan direksi atau perusahaan itu ada sebesar 870.050.000 rupiah. Nah, untuk mencari selisih biaya adalah dengan cara mengurangi biaya produksi dikurangi dengan biaya yang diajukan, yaitu jadinya sebesar 923.885.000 rupiah. Nah, untuk mencari selisih demand aggregate forecast ini dengan cara tadi hasil selisih biaya dibagi dengan biaya produksi regular time yang 18.000 rupiah, maka hasilnya yaitu 51.327 untuk selisih demand aggregate forecast per unit. Nah, untuk selisih demand aggregate forecast per periode ini dengan cara dibagi dengan 10, karena periodenya itu 10, maka hasilnya itu 5.133. Kemudian kita cari ini
demand forecast. Nah, ini diambil dari demand forecast sebelumnya yang sudah dihitung. Kemudian kita mencari rencana produksi. Untuk perhitungannya sama seperti tadi, dengan cara jumlah forecast ditambah safety stock dikurangi inventory awal, hasilnya yaitu 44.669 untuk rencana produksi. Begitupun untuk kecepatan produksi, cara perhitungannya sama seperti tadi, yaitu sebesar 207,76 unit per hari. Untuk waktu prosesnya sama 0,26 jam, overtime 25%, dan tenaga yang dibutuhkan itu 7 tenaga kerja, dan tenaga kerja awal itu 8 karena dilihat dari OPC. Kemudian di sini RT-nya untuk perhitungannya sama seperti tadi. Nah, untuk RT periode pertama itu 4.779. Nah, ini juga sama, inventory akhir bulan perhitungannya dan cara mengurangi RT dengan demand forecast. Hasilnya untuk periode pertama yaitu 606. Nah, untuk akhir bulan sama karena lebih dari safety stock. Nah, untuk periode 2 sampai 10 karena kurang dari safety stock yaitu 500, maka untuk akhir bulan kita ambil yang safety stock. Kemudian untuk tenaga kerja, karena tenaga kerja yang dibutuhkan itu 7, sedangkan untuk tenaga kerja awalnya itu 8, maka kita adanya pengurangan tenaga kerja atau mengurangi tenaga kerja sebanyak 1. Terus kita cari max OT-nya. Caranya sama seperti tadi, dengan cara overtime dikali dengan RT per periode. Hasilnya untuk periode pertama itu 1195 sampai periode ke-10 yaitu 195. Nah, untuk mencari OT dengan cara mengurangi inventory akhir bulan dikurangi awal bulan, yaitu sebesar 363 untuk periode kedua. Itu pun seterusnya sampai periode ke-10. Nah, untuk mencari total di sini itu dengan cara menambahkan RT dengan OT, yaitu sebesar 4.779 untuk periode pertama. Itu pun seterusnya sampai periode ke-10. Jadi totalnya itu mulai dari periode 1 sampai 10 yaitu 49.275. Nah, untuk mencari biaya RT sama seperti tadi cara perhitungannya. Nah, di sini langsung saja saya sebutkan untuk biaya RT periode pertama yaitu Rp86.022.000. Untuk biaya inventory yaitu sebesar Rp3.636.000. Biaya hiring nggak ada karena nggak ada penambahan tenaga kerja. Untuk layoff yaitu sebesar 525 karena adanya pengurangan 1 tenaga kerja. Untuk biaya OT sebesar 1.089.000 untuk periode kedua sampai seterusnya sampai periode ke-10. Nah, untuk totalnya itu diambil dari total biaya RT sampai dengan biaya SK. Jadi total untuk periode pertama sampai periode ke-10 yaitu sebesar Rp849.111.000. Lalu kita cari MPS. Nah, di sini demand aggregate forecast ini diambil dari demand aggregate forecast sebelumnya yang sudah dihitung. Kemudian kita cari disaggregate per produk. Di sini untuk disaggregate sandal jepit ini dihitung dari demand aggregate forecast dikalikan dengan persen ini, kemudian dibagi dengan frekuensi kumulatif, itu hasilnya 2026 untuk sandal jepit. Itu pun sama seperti sandal jepit untuk sandal slope. Perhitungannya dengan cara mengalihkan demand aggregate forecast dengan persen, kemudian dibagi dengan frekuensi kumulatif atau FK. Untuk rencana produksi sama seperti demand aggregate forecast untuk perhitungan disaggregate. Jadi totalnya seperti ini. Kemudian lanjut perhitungan MS. Nah, lead time-nya 0, on hand-nya atau stok yang ada, sisa stok yang ada di gudang itu 500. Nah,
forecast ini diambil dari data agregat sebelumnya. Kemudian kita cari MS-nya dengan cara mengurangi forecast dengan PAB sebelum periode, yaitu menambah forecast dengan PAB sebelum periode, yaitu sebesar 3.844 untuk periode pertama. Begitupun sampai periode ke-10, caranya sama. Kemudian ini juga sama, forecastnya diambil dari agregat forecast yang telah dibuat sebelumnya. Ini juga sama, cari MS dengan cara forecast mengurangi PAB sebelum periode. Apabila sudah diketahui MS mulai dari periode pertama sampai periode ke-10, selanjutnya kita buat RCCP-nya. Nah, di sini ada routing sheet dari masing-masing produk, diantaranya routing sheet sandal jepit sama routing sheet sandal slop. Nah, di atas adalah routing sheet sandal jepit. Di sini mulai dari ada 3 proses, CH01, CH02 sampai CH03. Kemudian apabila sudah dibuat routing sheet-nya, kita buat atau kita cari standar hour. Nah, di sini kan diukur box centernya 10, dipotong 20. Masing-masing proses ini mempunyai box center yang berbeda. Nah, untuk runtime ini diambil dari proses waktu operasi. Kemudian cari standar hour dengan cara membagi runtime dengan 3600, maka dihasilkannya tuh 0,0042 standar hour untuk diukur atau work center ke-10. Itu pun seterusnya sampai work center ke-80. Kemudian kita cari sigma atau jumlah dari work center masing-masing atau per work center. Itu dengan cara frekuensi atau banyaknya work center dikalikan dengan standar hour yang tadi, yaitu untuk work center 10 sigma SH-nya itu sebesar 0,0126. Begitupun sama untuk sandal slop. Nah, ini frekuensinya 3 dikalikan dengan work centernya 0,0042, yaitu sebesar 0,0126. Kemudian apabila sudah diketahui sigma SH, kita lanjut ke perhitungan data kapasitas regular time. Nah, untuk work centernya itu kan 8, dari 10 sampai 80. Nah, untuk tenaga kerja yang dibutuhkan itu ada 7 yang tadi telah dihitung. Kemudian untuk menghitung tenaga kerja itu dengan cara membagi, yaitu 7 dibagi 8, 0,88. Kita bulatkan jadi 1. Jadi tenaga kerja yang dibutuhkan itu adalah 1 per work center. Kemudian ini kita buat tabel per work center. Nah, untuk jam kerja data kapasitas regular time ini 8 jam. Untuk hari kerjanya berbeda per periode. Mulai dari periode pertama yaitu 23 sampai periode ke-10 itu 22 hari kerja. Nah, untuk tenaga kerja itu ada 1. Nah, untuk total dengan cara mengalihkan jam kerja hari kerja dengan tenaga kerja, itu hasilnya 184 untuk periode pertama. Begitupun seterusnya sampai work center ke 80, caranya sama. Nah, untuk data kapasitas overtime kita kurangi tenaga kerjanya jadi 2. Kita kurangi jam kerjanya jadi 2. Nah, untuk hari kerjanya ini masih sama, tenaga kerjanya juga sama 1. Jadi totalnya dari periode pertama itu ada 46. Begitupun seterusnya sampai work center 80. Caranya masih sama. Nah, apabila sudah, kita hitung lagi ini periode per work center dengan cara tadi yang hasil dari MS dikalikan dengan sigma SH per periode per produk ditambahkan dengan MS
dikalikan dengan sigma SH per produk. Di sini kita didapat yaitu hasilnya 96,0372 untuk periode pertama dan box center ke 10. Begitupun sama seterusnya sampai box center 80. Untuk caranya sama perhitungannya. Nah, kemudian kita buatkan grafiknya. Sebagai contoh ini grafik box center ke 10. Nah, untuk garis birunya ini adalah total dari data kapasitas regular time-nya. Nah, untuk sedangkan yang oranye ini adalah total dari kapasitas overtime. Sedangkan yang garis ini adalah total dari periode per work center. Kita buat grafik mulai dari work center 10 sampai dengan work center ke 80. Dilanjut di sini MRP. Pengertian dari MRP adalah suatu sistem perencanaan dan pengendalian persediaan yang digunakan untuk mengelola bahan baku, suku cadang, dan komponen yang diperlukan dalam proses produksi. Tujuan utama dari MRP adalah memastikan bahwa bahan meminimalkan persediaan yang berlebihan dan mengurangi biaya penyimpanan. Untuk lanjutannya di sini ada tahapan cara mencari nilai-nilai MRP PAB2 atau nanti ada kesimpulannya sini untuk plan order release HP. Untuk caranya yang pertama itu ada kan ini level 1 tahapan bursa sendal yang pertama paling utama. Nah, di sini kan kita ada jumlah permintaan. Dari mana jumlah permintaan ini? Kita ambil dari MPS yang ada di MS. Kita ambil dari periode 1 sampai periode 10. Kita salin ke tabel yang pertama yaitu tabel permintaan. Dari tabel permintaan tersebut kita hitung dengan cara 500 dikurangi 3.844 dan akan menghasilkan sebanyak minus 3.344. Dikarenakan ini minus, kita positifkan terlebih dahulu. Nah, di sini load size-nya yaitu kelipatannya 50, jadi bulat. Jadi dari 3.344 kita bulatkan menjadi 350. Kita pindahkan ke periode sebelumnya untuk mengetahui PAB2. Nah, untuk mengetahui PAB2 ini kita dari periode sebelumnya dikurangi oleh yang PAB1, jadi akan menghasilkan 6. Dan di periode 2 juga seperti itu. Jadi nilai permintaannya 2.871, kita kurangi 6 kurangi 2.871 akan menghasilkan PAB1 sebanyak minus 2.865. Kita positifkan terlebih dahulu, lalu kita bulatkan karena berjumlah kelipatan. Nah, dari sini kita pindahkan ke periode sebelumnya ke sini. Jadi 2900 kita pindahkan saja. Lalu untuk mencari PAB2-nya kita kurangi 2.900 kurangi 2.865 dan akan menghasilkan 35. Dan untuk periode 3 sampai 10 itu sama aja. Kita lanjut saja ke yang selanjutnya yaitu level 1 atau assembling satu sendal jepit. Di sini kita mendapatkan 2.900. Kita jadi untuk permintaannya kita salin dari periode sebelumnya yang ada di
level 0 tadi. Kita salin semua 2900 sampai ke periode 10, bisa dilihat ya sama semua. Dilanjut, untuk penghitungannya sama saja, yaitu dengan cara 52 dikurangi 2900. Kenapa 52? Karena kan stok yang ada di gudangnya sebanyak 52. Langsung di sini kan hasilnya tadi sehabis dikurangi jadi minus 2848. Dipositifkan terlebih dahulu, lalu dibulatkan karena sama lipatannya 50. Kita bulatkan, kita pindahkan ke periode sebelumnya. Dari periode sebelumnya untuk mencari PAB2 kita kurangi sama 2848, menghasilkan PAB2 yaitu sebanyak 2. Dilanjut ya, dari periode 1 ke periode 2 sampai 10 itu caranya masih sama. Dilanjut langsung ke kesimpulan, dikarenakan ini masih sama aja ya caranya, sampai ke tahapan yang terakhir yaitu tali. Nah, di sini yang terakhir ada kayak kesimpulan, plan order release HP. Nah, caranya menggunakan yaitu PD itu periode sebelumnya. Jadi busa sendal itu kita salin semua periode sebelumnya dari periode 1 sampai periode 10. Kita lihat kembali. Nah, di sini kan busa sendal. Nah, periode sebelumnya kita salin dari 2900 sampai periode 10 ini. Kita lihat ya, sama kan? Nah, nanti untuk assembling ini sama juga, assembling satu sendal itu tadi yang level 1. Jadi kita ambil dari periode sebelumnya yang assembling 1 2850, untuk periode satunya 500, untuk periode 2 nya 4600. Coba kita lihat di assembling level 1 tadi. Nah, periode sebelumnya ini dia. Begitu untuk caranya. Sampai ke tali juga masih sama. Kita lihat yang tali juga masih sama. Nah, jadi yang diambil di kolom-kolom plan order ini itu semuanya dari periode sebelumnya yang tahapan-tahapan yang di atas tadi, tabel-tabel yang di atas tadi. Begitu